Hai, perkenalkan nama saya Reno Ropen. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dan kepuasan kerja. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu motivasi dan kepuasan kerja? Motivasi kerja adalah dorongan atau semangat yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik guna mencapai tujuan individu maupun organisasi. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seseorang atau dari luar, seperti insentif, pengakuan, ataupun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu, kepuasan kerja adalah perasaan positif atau negatif yang dirasakan seseorang terhadap pekerjaannya, yang dipengaruhi oleh faktor seperti gaji, lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, serta kesempatan untuk berkembang. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja meliputi kompensasi dan penghargaan, lingkungan kerja, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, kesempatan untuk berkembang, dan juga kesesuaian pekerjaan dengan minat dan keterampilan. Motivasi dan kepuasan kerja adalah faktor penting yang menentukan performa dan produktivitas karyawan dalam suatu organisasi. Motivasi mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik, sementara kepuasan kerja mencerminkan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan mereka di tempat kerja. Selanjutnya yaitu konsep motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi kerja merupakan faktor utama yang mendorong individu untuk bekerja dengan optimal. Konsep motivasi dalam konteks kerja mencakup motivasi intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri individu, seperti keinginan untuk berkembang, rasa puas dalam menyelesaikan pekerjaan, dan juga tantangan. Lalu, motivasi intrinsik, faktor dari luar individu yang mempengaruhi semangat kerja, seperti gaji, penghargaan, lingkungan kerja, dan juga hubungan sosial. Lalu, konsep kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sejauh mana individu merasa nyaman dan puas terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Yang pertama, ada kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, seperti menikmati tugas yang dilakukan dan adanya tantangan. Lalu, pengembangan keterampilan dalam karir juga. Yang kedua, kepuasan terhadap sistem kompensasi, seperti merasa gaji berkecukupan, diberi tunjangan, dan juga insentif yang diberikan sesuai dengan usaha dan kontribusi. Lalu, selanjutnya kepuasan terhadap lingkungan kerja, seperti hubungan dengan rekan kerja, dukungan dari atasan, dan juga budaya organisasi. Selanjutnya, teori-teori. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua, teori dua faktor Herzberg. Yang ketiga, teori keadilan atau equity teori. Dan yang terakhir, teori harapan atau ekspektasi teori. Teori hierarki kebutuhan Maslow dikenalkan oleh Abraham Maslow. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Yang pertama yaitu psikologis, seperti makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Dan yang kedua, keamanan, seperti stabilitas kerja, perlindungan kesehatan, dan juga lingkungan yang aman. Yang ketiga, sosial, interaksi dengan rekan kerja, dan rasa memiliki dalam organisasi. Yang keempat, penghargaan, pengakuan, promosi, dan penghargaan dari organisasi. Yang kelima, aktualisasi diri, yaitu kesempatan berkembang, kreativitas, dan pencapaian maksimal dalam karir. Lalu bagaimana sih penerapannya di dalam dunia kerja? Cara penerapannya yaitu perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan memiliki gaji yang layak secara fisiologis, lalu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan stabil secara keamanan, lalu membangun budaya kerja yang inklusif secara sosial, memberikan penghargaan dan insentif bagi kinerja terbaik secara penghargaan, dan menyediakan pelatihan dan peluang pengembangan karir secara aktualisasi diri. Selanjutnya, teori dua faktor Herzberg. Yang pertama, faktor higienis, yaitu gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan keamanan kerja. Faktor ini tidak memotivasi secara langsung, tetapi jika tidak ada akan menyebabkan ketidakpuasan. Selanjutnya, faktor motivasi,
seperti pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, dan pertumbuhan karir yang dapat meningkatkan kepuasan kerja. Lalu penerapan dalam dunia kerjanya, perusahaan harus memastikan faktor higienis terpenuhi, misalnya gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman. Lalu meningkatkan faktor motivasi seperti memberikan penghargaan atas pencapaian dan memberi kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, teori keadilan atau equity theory. Karyawan membandingkan usaha dan imbalan yang mereka terima dengan rekan kerja lain. Jika merasa diperlakukan tidak adil, mereka cenderung menurun motivasinya. Penerapan dalam dunia kerjanya, yaitu perusahaan harus menerapkan sistem kompensasi yang adil dan transparan, lalu mencegah kesenjangan yang signifikan dalam distribusi gaji dan penghargaan. Selanjutnya, teori harapan. Motivasi tergantung pada harapan individu bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan imbalan yang sebanding. Lalu untuk penerapannya yaitu menjelaskan tujuan kerja dengan jelas dan memberikan insentif berbasis pencapaian nyata. Selanjutnya, strategi meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu lingkungan kerja yang kondusif. Perusahaan harus menciptakan tempat kerja yang nyaman, aman, dan mendukung produktivitas. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Memberikan fleksibilitas waktu kerja atau opsi kerja dari rumah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, penghargaan dan insentif. Gaji yang kompetitif, bonus berbasis kinerja, dan pengakuan kerja dapat meningkatkan kepuasan. Lalu yang keempat, peluang pengembangan karir. Program pelatihan dan promosi internal dapat membuat karyawan lebih termotivasi. Selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini kita ambil contoh nyata tentang studi kasus motivasi dan kepuasan kerja di perusahaan Google. Google dikenal sebagai salah satu perusahaan terbaik di dunia dalam hal kepuasan kerja karyawan. Perusahaan ini telah menerapkan berbagai strategi untuk memastikan karyawan tetap termotivasi, bahagia, dan juga produktif. Tetapi ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Google. Sebelum menerapkan berbagai strategi motivasi, Google juga mengalami beberapa tantangan dalam kepuasan kerja karyawannya. Di antaranya, yang pertama, tekanan kerja yang tinggi. Karyawan Google bekerja di lingkungan yang sangat kompetitif, sehingga tingkat stres mereka tinggi. Yang kedua, turnover di divisi teknologi. Google kehilangan banyak talenta terbaik mereka karena persaingan yang ketat di industri teknologi. Dan yang ketiga, karyawan merasa kurang diakui. Meskipun memiliki gaji yang tinggi, beberapa karyawan juga merasa kurang mendapat penghargaan atas kontribusi mereka. Dan strategi yang diterapkan Google untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yaitu yang pertama, penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow. Google memastikan bahwa karyawan mendapatkan semua kebutuhan mereka dari yang paling dasar hingga aktualisasi diri. Yang pertama, dari segi fisiologis, Google menyediakan makanan gratis, ruang tidur siang, fasilitas gym, hingga klinik kesehatan di kantor. Lalu, dari segi keamanan, gaji dan tunjangan yang tinggi serta jaminan kesehatan keluarga. Dari segi sosial, ruang kerja berbasis komunitas, program team building, serta budaya kerja yang mendukung kerja sama tim. Dalam segi penghargaan, Google memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan performa luar biasa seperti bonus dan promosi. Dalam segi aktualisasi diri, karyawan didorong untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan mengembangkan proyek pribadi mereka melalui program 20% time, di mana 20% waktu kerja karyawan dapat digunakan untuk proyek pribadi yang inovatif. Lalu yang kedua, penerapan teori dua faktor Herzberg. Google memahami bahwa faktor higienis dan motivasi harus berjalan seimbang. Yang pertama, faktor higienis. Kantor Google didesain senyaman mungkin dengan lingkungan kerja yang tidak membosankan. Googleplex, kantor pusatnya di California, memiliki taman bermain, lapangan olahraga hingga ruangan dengan desain unik. Yang kedua, faktor motivasi. Google memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berinovasi dan berkontribusi dalam proyek besar.
Program penghargaan seperti peer bonus memungkinkan karyawan memberikan bonus kepada rekan kerja yang mereka anggap telah memberikan kontribusi besar. Lalu penerapan yang ketiga yaitu teori keadilan. Google juga menerapkan sistem kompensasi yang transparan. Gaji karyawan berdasarkan kontribusi dan performanya, bukan hanya senioritas. Karyawan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kinerja manajer mereka sehingga ada keseimbangan dalam hubungan kerja. Yang keempat, penerapan teori work-life balance dan fleksibilitas kerja. Google menyediakan kebijakan work from anywhere, memungkinkan karyawan bekerja dari lokasi yang mereka inginkan. Lalu, kebijakan cuti yang fleksibel, seperti cuti untuk perjalanan, cuti melahirkan hingga 18 minggu, dan cuti untuk perawatan keluarga. Nah, hasil dari implementasi strategi motivasi dan kepuasan kerja di Google ini, yaitu Google menjadi perusahaan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Berdasarkan survei di Glassdoor, Google seringkali menempati peringkat teratas sebagai tempat kerja terbaik. Lalu, turnover karyawannya sekarang yang rendah. Dibandingkan dengan perusahaan teknologi lain, tingkat keluar masuk karyawan di Google jauh lebih rendah karena kepuasan kerja yang sangat tinggi. Lalu, produktivitasnya juga meningkat. Program 20% Time mendorong inovasi di Google. Salah satu hasil nyata dari program ini adalah lahirnya Gmail dan Google Maps, yang awalnya merupakan proyek sampingan karyawan. Jadi kesimpulan dan pelajaran dari studi kasus Google ini, bahwa Google membuktikan kepuasan kerja bukan hanya soal gaji tinggi, tetapi juga tentang pengakuan, keseimbangan kerja, fleksibilitas, dan kesempatan berkembang. Google telah menerapkan teori motivasi seperti Maslow, Herzberg, dan Adams dengan sangat baik sehingga menciptakan budaya kerja yang menarik, inovatif, dan juga produktif. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di lain video.